Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 48. Di awal video ini, tentu saja memunculkan Pak Helios lain di sana membuat mereka semua terkejut. Bagaimana bisa ada dua Pak Helios? Dari manakah datangnya? Kenapa mereka semua sama sekali tak bisa merasakan apapun? Bahkan Kagon bertanya-tanya, apakah itu Helios yang asli atau bukan? Berarti melawan yang Helios palsu tadi sudah cukup untuk merepotkan mereka semua. Di saat yang sama, Vincent juga memutar otaknya berpikir, ya, kalau itu Tower Master yang asli, dia pasti takkan memberiku celah dan takkan kehilangan lengannya oleh Phantom Sword teknik milikku. Julian yang juga tahu apa yang dipikirkannya pun berkomentar, tetapi tetap saja magic yang menjebak kita tidak hilang bahkan dengan Phantom Sword teknik kan? Vincent yang baru menyadari hal itu pun membalas, Helios, Tower Master ke-6, apa dia juga musuh kami? Namun, sepertian semua orang tertuju pada Pak Helios. Tiba-tiba saja Vincent melihat Sir Lauren yang itu berlutut sembari menuturkan, ini ada efek samping pada Grace karena proses memurnikannya melibatkan roh jahat Great Demon. Ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, kau akan menjadi korban dari kontrak roh jahat. Semakin banyak yang dikonsumsi, semakin besar pula ketergantunganmu pada Grace. Kau akan kehilangan akal sehatmu dan menjadi agresif. Bersamaan dengan raungannya yang bergema di arenanya, Sir Lauren pun tak lagi bisa mengontrol tubuhnya, yang kini nampak membesar dengan aura yang begitu mengerikan. Meskipun hal itu sempat membuat Takega Arponzo terkejut, dirinya mengeluarkan Grace miliknya sembari berkata, baiklah kau menang Lauren, tapi jangan harap aku akan menyerah begitu saja. Jangan kira aku lupa dengan pencipta Grace itu. Dengan ini, seseorang sepertimu. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Sir Lauren yang sepenuhnya telah menjadi monster langsung saja menghantamnya dengan keras. Yang Takega Arponzo terpental dan terluka cukup parah. Tentu saja, hal itu pun membuat para penonton di sana merasa panik, di mana mereka segera berlarian pergi dari sana. Monsternya mengamuk, lari, bajingan helm gila. Apa mereka sungguh menciptakan sebanyak itu? Di tengah kegentingan itu, Vincent yang mencoba menyadarkan Sir Lauren pun berteriak, Sir Lauren, sadarkan dirimu. Namun, sebelum Vincent bisa bertindak lebih jauh, ketiga kepala keluarga datang menghentikannya. Di mana Pak Khan berkata, mundurlah, mulai dari sini, kami yang akan menanganinya. Melihat kemunculan mereka, para penonton yang kepanikan pun sontak menghentikan langkahnya berteriak, lihat itu, Cok. Itu adalah kepala keluarga dari 3 kepala besar. Apa mereka akan mengalahkan monster itu? Gila, duduk lagi Di saat yang sama, Vincent yang hanya bisa terdiam di sana berpikir, ini kan rencanamu Sir Lauren untuk mengungkapkan semua kejahatan Helheim dan dikalahkan oleh para hero untuk terbaring berselamanya bersama kejahatan Helheim. Maafkan aku Sir Lauren, mungkin itu memang pilihan terbaik, tapi aku tidak bisa diam saja dan tidak melakukan apapun. Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun melepaskan jubahnya, di mana ia melangkah maju sembari berkata, para kepala keluarga, tolong maafkan ketidaksopanan saya sendiri yang akan melawan Sir Lauren. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Bu Valkia yang mencemaskannya berkata, Vincent, aku mengerti kekhawatiranmu pada pamanmu, tapi karena dia telah membuat kontrak dengan roh jahat, dia hanyalah monster tak berakal sekarang. Mengakhiri penderitaannya adalah jalan terbaik. Paponsiano menambahi, kalau dia lari ke porsi penonton, itu akan kacau. Minggirlah, Vincent. Namun, meskipun Bupalki dan juga Paponsiano tak bisa menerima tindakan Vincent, Pak Khan yang mencoba untuk mempercayai tindakannya bertanya, apa kau punya rencana? Bersamaan dengan Paponsiano dan juga Bupalki yang terkejut, Vincent liriknya berkata, karena itu kontrak roh jahat, Sir Lauren masih punya kesempatan. Saya pernah menyelamatkan seseorang yang buat kontrak dengan roh jahat.
Dan saya berjanji pada ibu saya untuk menjatuhkan Helai. Tolong bantu saya menepati janji saya dengan ibu saya, ayah. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Pak Khan teringat dengan sosok Merlin di kepalanya. Namun, belum sempat Pak Khan mengatakan apapun. Tiba-tiba saja monster Sir Lauren menerjang Vincent dari belakang, yang membuat Vincent terkejut. Apa mungkin Sir Lauren telah benar-benar kehilangan akal sehatnya? Untungnya, sepersenetik sebelum monster Sir Lauren bisa menggapai tubuh Vincent, Pak Khan langsung bergerak menahannya sembari berkata, "3 serangan, hanya 3 serangan. Bisakah kalian biarkan putraku melakukannya?" Tentu saja, tindakannya itu membuat Bu Palkia dan juga Pak Pontiano terkejut berpikir, kan melakukan sejauh ini demi putranya. Setelah kupikirkan lagi, Vincent adalah anak ketujuh. Kalau begitu, Sarvana, jadi dia adalah putranya Sarvana. Kalau begitu, aku jadi sedikit mementingkan ini. Dengan pikiran seperti itu, Pak Pontiano pun membalas, "Baiklah, Vincent, majulah." Tapi setelah 3 serangan, tidak ada ampun. Pak Khan menimpali, "Ya, aku akan membalas budimu nanti." Tepat setelah mengatakan itu, Pak Khan pun mengepalkan tinjunya, lalu menghantam keras monster Sir Lauren yang buatnya terhempas lumayan jauh. Kemudian, bersama dengan Pak Khan yang menyerahkan sisanya pada Vincent, Vincent pun langsung melesat maju mengiyakannya. Pada saat itu, Vincent kembali mengingat percakapannya dengan kakaknya, Hana, tentang bagaimana cara melawan seseorang yang mengonsumsi gres. Karena sebelumnya, Hana pernah melakukannya saat mengurus warga yang menyerang Sir Lauren dan dirinya. Hana pun menjelaskan, menurutku ada 2 metode. Pertama, buat mereka kewalahan dengan kekuatan kasar. Meskipun kekuatan mereka terhadap mana itu kuat, itu tetaplah fisik makhluk hidup. Kalau mereka tertimpa batu besar atau diserang dengan meriam, mereka tak akan bangun. Tapi, aku menggunakan pedang, karena yang aku gunakan adalah metode kedua. Grace adalah versi yang didegradasi dari Dragonkind. Sisik mereka tidak sepadat Dragonkind, ada banyak celah kecil. Kalau matamu itu bisa melihat celah itu, dan kamu punya kecepatan, kamu bisa menusuk sisiknya dan menargetkan tubuh mereka. Mendengar penjelasannya, Vincent yang merasa agak sulit untuk melakukannya berpikir, blessing milik Hana adalah dari pemahat patung gila, Michele. Dia bisa karena blessingnya menganugerahkan kesini pedang yang akurat dan cepat. Kini, setelah mengingat semua hal itu, monster Sir Lauren pun mengeluarkan serangan pertamanya, yang membuat Vincent harus segera mencari solusinya, hingga ia menggunakan teknik Milky Way untuk kecepatan, agar ia tinggal menggunakan matanya untuk melihat celah di antara sisiknya. Untuk hal itu, Vincent menyerahkannya pada Julian yang punya Eye of God yang bisa mengingat sirkuit magic yang dilihatnya skill saja dengan sempurna. Kemudian, di saat Julian mencari celah tersebut, monster Sir Lauren pun melakukan serangan keduanya yang menyisakan satu serangan terakhir untuknya. Tentu saja hal itu membuat Vincent semakin kalut. Ditambah lagi, tubuhnya sudah di ambang batas. Kalau ia menggunakan Phantom Sword teknik sekarang, ia tidak akan selamat tanpa luka. Lalu, di tengah tegangan itu, Vincent pun bertanya pada Julian, apa ia tidak akan menghentikannya. Julian yang tengah fokus dengan matanya pun membalas, "Diam, aku sangat ingin menghentikanmu, tapi aku tak mau membuat Hana sedih lagi." Untungnya, tepat setelah Julian mengatakan itu, bersamaan dengan monster Sir Lauren yang datang menerjang Vincent, Julian pun menemukan celahnya, di mana 4 telah terhubung dari bahu ke dada, hingga Vincent hanya perlu menggambar jalur pedang melewatinya. Seketika itu juga, Vincent bisa melihat jalur pedang yang sama dengan yang pernah dilihat Merlin. Akan tetapi, hanya itu kesempatan baginya. Kalau ia gagal, ia tak akan bisa menyelamatkan Sir Lauren. Tentu saja, Vincent tak menyia-nyiakan kesempatan itu, di mana ia segera mengeksekusinya dengan tekniknya Phantom Sword. Namun, meski tekniknya berhasil mengenai tubuh monster Sir Lauren, hal itu sama sekali tak menghentikannya untuk terus melonjak maju. Hingga Vincent pun bertanya-tanya,
Apakah mungkin serangannya terlalu dangkal? Tentu saja, hal itu juga membuat mereka semua yang menontonnya merasa tegang. Bahkan, Pak Khan sendiri sudah bersiap dengan pedangnya. Namun, sepersekian detik kemudian, tiba-tiba saja tubuh monster Sir Lauren hancur berkeping-keping, menyisakan Sir Lauren sendirian yang langsung terjatuh di sana. Melihat hal itu, seketika itu juga para penonton di sana bersorak kegirangan. Monsternya telah tumbang. Menakjubkan, Tuan Muda Densa telah menyelamatkan kita. Wah! Di tengah sorak-sorai para penonton tersebut yang memujinya, Vincent sendiri yang hampir pingsan di sana berpikir, belum, kami belum boleh jatuh. Karena sekarang, semua mata tertuju pada kami, hingga kesempatan kami. Helai, kami akan menjatuhkan Garponzo Helai. Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun kembali berdiri dengan pedangnya sebagai tumpuannya berkata, Helai, mereka hanya bertambah kaya melalui perbuatan jahat mereka selama ini. Hades Flower telah melahap ketidakadilan dan darah banyak orang dan terus menghiasi dirinya sendiri dengan kelopak yang berkilau. Tetapi, tidak semua orang telah bertekuk lutut pada kejahatan. Ada orang yang masih mengejar hal yang benar tanpa kehilangan kehormatan mereka. Bagi kalian yang mendengarkan saat ini, kepada orang Helheim yang terhormat, sekarang adalah saatnya. Bangkitlah. Tentu saja perkataan Vincent membuat arenanya bergemuruh, hingga Maria, seorang reporter, tertahan untuk segera memberitakannya. Apa? Apa yang kalian semua lakukan? Ini berita besar. Kita harus segera menulis artikel dan langsung menerbitkannya. Kedua rekannya yang merasa ragu pun membalas. Tapi Maria, bukankah ini masalah politik yang besar? Maria, kalau kita mengecaukan ini, kepala kita taruhannya. Maria yang begitu bersemangat menimpali. Kalian tidak punya semangat jurnalistik ya? Bagaimana bisa kalian melihat ini dan tidak menulis artikel? Lagi pula, kalau kita tidak menuliskannya sekarang, kalau berita lain akan mendahului kita. Artikel Baram sore kita harus terbit duluan. Bergerak sekarang, sialan. Seketika itu juga, dua rekannya pun yang tak punya pilihan lain langsung berlari melaksanakan perintahnya. Hingga mereka tersenyum berpikir, akan gue pastikan artikelmu menyebar ke seluruh dunia lebih cepat dari siapapun. Kemudian lihatlah Miss Adensa. Di saat yang sama, Paponsiano yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya berpikir, dia sungguh berhasil ya, mengalahkan Isik Dragon Khan hanya dalam 3 serangan. Dengan pikiran seperti itu, Paponsiano yang telah mendekat pun menyentuh pundak Vincent berkata, haha, luar biasa, memang hebat anaknya sainganku. Hah? Apa dia pingsan selagi berdiri? Ini mengingatkanku pada sesuatu. Dulu, kita juga sering begini saat kita memaksakan diri kita di waktu latihan. Melihat tingkah yang seperti itu, Bu Valkia yang tak habis pikir pun berkata, apa ini waktu yang bagus untuk tertawa? Kita harus segera menyembuhkannya. Tepat setelah Bu Valkia mengatakan itu, Herka, Hana dan juga Pargon pun tiba di arenanya, di mana Herka segera membopong Vincent dan di sana. Kacau lagi, Pargon. Ayo bawa dia ke Priest Dulan, transportasikan kami. Apa kau ingat di mana posisinya? Menurut perkataannya, Hana yang juga telah membopong Sir Lauren memberitahukan lokasi Priest Dulan, hingga Fargon segera bertransportasikan mereka ke lokasinya. Lalu bersama dengan kepergian mereka, Paponsiano yang merasa heran pun menatap Pak Khan berkata, apa-apa Anda? Kau selalu berlaga tidak peduli, tapi kau sungguh menyayangi putramu itu kan? Pak Khan membalas, iya, sepertinya aku mengerti perasaanmu. Setelah itu, Helheim pun jatuh dalam kekacauan, di mana Bu Persa mulai membantai siapapun yang berhubungan dengan Grace. Lalu, dengan pidato Vincent, warga revolusioner yang bersembunyi di seluruh ibu kota, semuanya berhamburan ke jalanan secara bersamaan, menjalankan protes dadakan. Semua yang terjadi selama Hades Meeting pun dilaporkan secara kompetitif, dan kota negara Ponzo tak lagi bisa menjaga dominasinya. Beberapa jam kemudian, Vincent pun terbangun karena mimpi buruknya. Meskipun begitu, melihat Hana di dekat kasurnya,
Vincent langsung bertanya di mana dirinya sekarang berada. Namun, alih-alih menjawabnya, Hana yang tertarik dengan mimpi buruknya berkata, "Mimpi buruk itu lagi ya? Mungkin sebaiknya kamu konsultasikan hal itu pada Priest." Mendengar sarannya, meski mimpinya terasa begitu janggal karena terus-menerus menunjukkan hal yang sama, Vincent yang tak ingin membahasnya lalu jauh pun mengalihkan topik pembicaraannya. Itu, sudah berapa lama aku tertidur?" Hana membalas, "Kamu tertidarkan diri sekitar setengah hari. Semuanya sangat khawatir." Vincent yang teringat sesuatu pun menimpali. Bagaimana dengan keadaan Sir Lauren? Apa dia baik-baik saja?" Bersamaan dengan Hana yang berterima kasih pada Vincent yang telah menyelamatkan pamannya, Bu Persa yang tengah mengunjungi Sir Lauren di kamarnya berkata, "Kamu mendapatkan lebih banyak bekas luka di tubuhmu. Kamu pasti berpikir, kenapa Vincent menyelamatkanmu yang berniat untuk mati di sana?" Tapi nampaknya Vincent tak berpikir seperti itu. Dan pasti Hana juga merasa begitu. Jangan sepelekan nyawamu lagi. Kamu masih punya peran penting yang harus kamu jalani. Kepala keluarga Helai. Video ini pun diakhiri dengan, sementara itu di sebuah lorong saluran pembuangan ibu kota, terletak Garponzo yang berhasil selamat, di mana ia memegang sebutir gres sembari berpikir, "Bocah tak tahu diuntung meninggalkanku dalam keadaan seperti ini. Tunggu saja, ini belum berakhir. Tak satupun dari kalian akan meninggalkan Helheim hidup-hidup."